Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Azfa Nur Fadila dari Program Studi Tadris Bahasa Indonesia Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Di sini saya akan memaparkan proposal skripsi yang berjudul Pengaruh Penerapan Model Problem-Based Learning terhadap Penguasaan Diksi dan Kalimat Efektif Siswa Kelas 11 Madrasah Aliyah. Latar belakang masalahnya ialah masih rendahnya penguasaan diksi dan kalimat efektif siswa, khususnya di madrasah aliyah. Siswa seringkali kesulitan memilih kata yang tepat dan menyusun kalimat yang logis. Lalu di sini ada rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang, penelitian ini tuh akan menjawab 3 pertanyaan utama. Yang pertama, bagaimana kondisi awal atau tingkat penguasaan diksi dan kalimat efektif siswa kelas 11 Madrasah Aliyah sebelum kita terapkan model problem-based learning. Lalu yang kedua, seperti apa proses penerapan model problem-based learning dalam pembelajaran bahasa Indonesia di kelas tersebut. Lalu yang ketiga itu seberapa besar pengaruh penerapan model problem-based learning terhadap peningkatan penguasaan diksi dan kalimat efektif mereka. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Tujuan penelitiannya itu yang pertama untuk mendeskripsikan atau memotret tingkat penguasaan awal siswa terkait diksi dan kalimat efektif. Lalu yang kedua itu untuk mengungkap secara rinci bagaimana proses penerapan model problem-based learning berlangsung di kelas. Yang terakhir itu untuk menganalisis besarnya pengaruh model problem-based learning terhadap peningkatan kemampuan memilih kata dan menyusun kalimat yang efektif. Yang selanjutnya ada kerangka pemikiran. Nah, penelitian ini tuh kenapa sih pakai model pembelajaran problem-based learning? Karena model ini tuh nempatin si siswa tuh pada masalah yang otentik. Tentunya untuk menganalisis masalah, berdiskusi, dan menyajikan solusi. Si siswa itu dituntut untuk memilih kata dengan tepat dan menyusun kalimat yang logis agar gagasannya bisa dipahami. Nah, kemudian di sini ada kajian teoritis. Penelitian ini tuh yang pertama ada tiga teori utama. Yang pertama itu ada model problem-based learning, yang dimana pada teori konstruktivisme pengetahuan dibangun siswa secara aktif melalui interaktif sosial dan pemecahan masalah. Yang kedua itu teori kebahasaan. Si diksi ini tuh didefinisikan sebagai seni memilih kata yang tepat sesuai dengan konteks. Sedangkan kalimat efektif harus memenuhi 4 prinsip, yaitu kesatuan gagasan, kepararelan struktur, kehematan kata, dan ketegasan penyampaian. Yang ketiga ada hipotesis yang menyatakan bahwa problem-based learning akan efektif karena menciptakan situasi di mana ketepatan berbahasa menjadi kebutuhan yang fungsional, bukan sekedar hafalan atau aturan. Selanjutnya di sini ada metode penelitian. Penelitian itu akan menggunakan metode eksperimen semu dengan desain pretest dan posttest. Populasinya adalah siswa kelas 11 Madrasah Aliyah. Lalu sampelnya itu ada 2 kelas yang dipilih secara purposif, itu satu kelas sebagai kelompok eksperimen yang akan belajar dengan model problem-based learning, dan satu kelas lagi untuk kelompok kontrol untuk belajar dengan konvensional. Nah, instrumen utamanya adalah tes tulis untuk mengukur diksi dan kalimat efektif. Tes ini akan divalidasi oleh ahli dan diuji reliabilitasnya. Dari data tes awal dan tes akhir kemudian dianalisis secara statistik menggunakan uji normalitas, homogenitas, dan uji T untuk melihat perbedaan peningkat yang signifikan
antara kedua kelompok. Selanjutnya ada hasil penelitian yang relevan. Kajian terhadap penelitian terdahulu itu menunjukkan dua hal penting. Di satu sisi, sebagai studi membuktikan bahwa problem-based learning itu sangat efektif untuk meningkatkan keterampilan menulis dan berpikir kritis di berbagai jenjang, mulai dari SD sampai SMA. Bahkan ada penelitian di madrasah aliyah itu yang nunjukin bahwa keberhasilan problem-based learning untuk menulis teks eksplanasi. Lalu di sisi lain banyak penelitian yang menyatakan bahwa masalah diksi dan kalimat efektif itu masih sangat jarang di kalangan siswa. Lalu kedua bidang itu belum dipertemukan, belum ada yang khusus meneliti problem based learning untuk meningkatkan diksi dan kalimat efektif siswa kelas 11 MA. Nah, dari sini yang menjadi pembeda dan sekaligus kontribusi dari proposal. Kemudian ada agenda penelitian. Agenda penelitiannya akan berjalan dalam 3 tahap besar. Itu pertama ada persiapan yang mencakup penyempurnaan proposal, penyusunan RPP berbasis problem based learning, lalu ada pembuatan instrumen tes dan pengurusan perizinan. Yang tahap kedua itu ada pelaksanaan, yaitu pelaksanaan pretest, lalu penerapan model problem based learning di kelas eksperimen selama kurang lebih 4-6 pertemuan dan diakhiri dengan post test. Lalu tahap yang ketiga adalah analisis dan pelaporan yang meliputi pengolahan data statistik, penarikan kesimpulan, dan penyusunan laporan akhir hingga siap sidang. Yang terakhir di sini ada manfaat penelitian. Nah, secara teoritis itu untuk memperkaya khazanah ilmu pendidikan bahasa, khususnya mengenai model pembelajaran inovatif. Lalu secara praktisnya itu manfaatnya diharapkan dapat dirasakan oleh beberapa kalangan. Tentunya di sini ada guru itu sebagai acuan untuk merancang pembelajaran yang lebih interaktif. Kemudian untuk siswa itu untuk meningkatkan kemampuan berbahasa mereka melalui pengalaman belajar yang kontekstual. Untuk sekolah itu sebagai bahan pertimbangan dan pengambilan kebijakan pembelajaran. Dan yang terakhir untuk peneliti selanjutnya itu sebagai referensi dan dasar untuk penelitian serupa di masa depan. Demikian presentasi proposal saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.